Tuhan, shalom. Urapi jemaat-Mu Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu buat setiap kami. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Sekali berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Saya persilakan kepada Pastor Billy Lantang. Waktu tempat, saya persilakan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari ini firman Tuhan diambil dari Markus pasal yang ke-6. Ayatnya yang dimulai dari ayat yang ke-30. Saya akan bacakan sampai ayat yang ke-37. Markus pasal yang ke-6, ayat 30 sampai 37. Ini adalah kisah tentang sebuah mujizat 5 roti dan 2 ikan yang seringkali kita dengar. Dan ini adalah satu-satunya mujizat yang direkam atau didokumentasikan di 4 kitab Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan ini direkam atau didokumentasikan secara dahsyat, dan ada sebuah pelajaran yang sangat luar biasa yang Yesus berikan kepada murid-muridnya dan juga untuk kita. Semua yang dia bagikan kepada murid-muridnya juga ditinggalkan untuk kita, nilai-nilai kerajaan sorga yang luar biasa. Ayat yang ke-30 ya saya bacakannya. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Jadi ini murid-murid Yesus ini baru pulang dari sebuah pelayanan misi, dan mereka capeknya minta ampun, mereka letih, mereka ke dalam kondisi yang betul-betul belum makan. Ya, ini semua didokumentasikan di sini. Dan mereka ini konteksnya di ayat ini adalah mereka lagi mau ketemu sama Yesus, mau kasih laporan. Ini konteksnya itu. Ini adalah backstory daripada kisah 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, ayat 31, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Itu adalah sebuah pernyataan Yesus yang dinanti-nantikan sama mereka. Ke tempat sunyi, kemudian beristirahat. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Ini kalau kita bicara secara psikologi ya, pria sama wanita itu yang lebih tahan untuk telat makan itu sebenarnya wanita, pria enggak. Banyak sekali penelitian yang mengatakan kalau pria itu nggak makan, atau telat makan maksud saya, itu bisa terjadi emosi dalam hidupnya. Dan bahkan pengambilan keputusannya bisa mandek. Itu menurut research. Jadi ini murid-muridnya yang semuanya pria ini pasti dalam kondisi yang betul-betul kesel karena mereka belum makan. Kenapa mereka kesal? Karena ada sesuatu yang akan terjadi dalam hidup mereka setelah ini. Jadi ini harapan mereka ya, mau istirahat. Dan mereka berangkat ayat 32. Mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Seperti janjinya Yesus kan. Nah, tempat yang sunyi itu apa? Nah, di Lukas pasal yang ke-9 ayat 10, saya akan bagikan dari semua kitab Injil ini kisahnya biar utuh. Biar Bapak Ibu ngerti ini terjadinya seperti apa, dan personel-personel siapa yang terlibat di dalamnya, dan ada maksud Tuhan yang luar biasa di dalam kisah ini. Dicatat aja, di Lukas 9 ayat 10, tempat yang sunyi itu adalah Betsaida. Betsaida itu adalah salah satu dari 3 kota yang dikutuk sama Yesus, atau dikecam dengan keras sama Yesus, dan bahkan dia adalah salah satu termasuk dalam 3 kota yang dibandingkan dengan kota yang ada di zaman Perjanjian Lama. Kalau kita baca Matius pasal yang ke-11, di situ ada kota Korazim, ada Kapernaum, sama ada Betsaida. Bapak Ibu yang pernah ke Israel pasti ngerti kota-kota ini sangat berdekatan. Dan kota-kota ini, khususnya Kapernaum, adalah tempat di mana markasnya Yesus ketika dia sedang memberikan banyak pelajaran selama 3 tahun atau 3,5 tahun, di mana dia memberikan banyak sekali wejangan kepada banyak orang. Tetapi 3 kota ini termasuk Betsaida, mereka hanya mengejar mujizat-mujizatnya Yesus saja. Mereka tidak pernah kenal siapa Yesus yang sebenarnya. Itu sebabnya ketika dia masuk ke Yerusalem, sebelum dia disalib, teriakan-teriakan orang di sana adalah Hosana, Hosana, yang artinya save us, selamatkan kami. Yang mereka teriakan itu selamatkan kami, bukan selamatkan kami dari belenggu dosa, tetapi selamatkan kami dari belenggu politik karena kami dijajah sama bangsa Romawi. Itu sebenarnya
pengenalan mereka sama Tuhan itu sebenarnya itu. Ketika mereka sadar bahwa Yesus datang bukan menjadi raja secara letterlock ya, atas bangsa Yahudi, nggak lama setelah itu mereka teriak lagi, salibkan dia. Saya punya satu pelajaran tentang arti daripada agama Kristen dengan orang yang menyebut dirinya Kristen. Atau orang yang menyebut dirinya agama Kristen. Itu adalah dua perbedaan yang luar biasa. Nah, malam hari ini kita mau fokus di sini, kita mau lihat apa yang terjadi di dalam kota Betsaida ini. Dan ini adalah mujizat yang terjadi di tempat itu. Ya, di tiga kota yang dibandingkan dengan Korazim, Kapernaum, dan Betsaida itu adalah kota-kota yang namanya Tirus, Sidon, dan juga Sodom. Kota-kota di Perjanjian Lama yang sangat-sangat bebal dan penuh dengan dosa. Bahkan Yesus dengan gamblangnya dia memberitahu kepada murid-muridnya bahwa tiga kota di Perjanjian Lama itu jika terjadi mujizat Tuhan, pasti mereka lebih banyak orang yang bertobat daripada Kapernaum, Betsaida, dan juga Korazim. Jadi ini gambarannya ya tentang kota-kota ini. Kebanyakan memang orang tuh banyak datang kepada Yesus karena ngejar-ngejar mujizat lah. Yang terjadi itu sih sebenarnya. Ayat 33, tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Jadi ketahuan ya. Jadi mereka nih, tripnya mereka bocor nih, ketahuan sama orang-orang di situ. Mereka kemudian sepertinya menghadang Yesus dan kembali lagi mereka mau berjumpa dengan dia. Nah, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba tidak mempunyai gembala, lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Loh, katanya mau ke tempat yang sunyi. Katanya barusan mau menyendiri sama murid-muridnya. Kan ini hanya perjumpaan atau meeting ring satunya Yesus aja. Murid-muridnya udah mulai kesal di sini. Udah pasti kesal. Mereka belum makan, mereka baru pulang dari pelayanan yang cukup berat. Tiba-tiba mereka harus berhadapan dengan ribuan orang di depan mereka. Apakah Yesus melakukan ini dengan sengaja? Kalau kita lihat konteksnya, yes. Karena dia maha tahu. Dia tahu apa yang terjadi. Dia bisa aja membawa perahunya pergi ke tempat yang lain, karena kalau pernah ke Danau Galilea atau Danau Tiberias di daerah-daerah situ, itu banyak sekali tempat landing spot lah. Dia sengaja untuk membiarkan dirinya berhadapan dengan orang banyak itu karena ada sebuah pelajaran yang dia mau berikan kepada murid-muridnya. Ya. Dan itu sebabnya ketika ayat 35 itu adalah sebuah kode dari murid-murid Yesus yang mengatakan bahwa mereka ini udah mulai nggak suka karena mereka belum makan. Pada waktu hari sudah mulai malam, murid-muridnya datang kepada Yesus dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Mereka udah kasih kode, udahlah suruh pulang aja, kita juga lapar nih belum makan gitu ya. Mereka udah dalam kondisi yang betul-betul capek. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat memberi makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini. Mereka kasih tahu lagi Yesus tentang itu. Nah, kemudian perhatikan ayat 37, ini adalah ayat cikal bakal mujizat 5 roti yang terjadi, dan ini adalah ayat yang menjadi dasar daripada pelajaran yang Yesus berikan kepada murid-muridnya pada hari itu. Tetapi jawab Yesus. Yesus bilang begini, kamu harus memberi mereka makan. Ini kalau saya ada di antara murid-muridnya pasti udah kesel ya, karena berhadapan sama orang yang beribu-ribu itu. By the way, jangan pernah bilang 5.000 orang ya Bapak Ibu. 5.000 pria. Alkitab mencatatnya 5.000 pria. Kalau ada satu istri dan dua anak, ini kira-kira ada 20.000 orang saat itu. Dan mereka ini udah kesel banget. Dan kemudian mereka diharuskan, Yesus bilang, kamu yang harus beri mereka makan. Wah, ini pasti ada banyak banget kata-kata negatif di antara murid-muridnya. Kemudian kata mereka kepada Yesus, mereka bilang begini, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Ini konteksnya mereka udah kesel. Udah mulai mencibir lah. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Coba kita buka sekarang di Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang dimulai dari ayat yang ke-4. Yohanes pasal yang ke-6, dimulai dari ayat yang ke-4. Saya bagi ini semuanya supaya Bapak Ibu ngerti alurnya, supaya paham ini ceritanya seperti ini. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus. Nah, Yohanes ketika mendokumentasikan peristiwa ini, dia menyebut nama, Bapak Ibu. Yohanes ini di dalam beberapa kisah dia lebih detail. Apalagi kalau dia sedang berkisah tentang temannya. Ini kan teman-temannya dia, satu
Satu istilahnya satu perguruan lah. Ini sama-sama murid Yesus gitu ya. Dan Yohanes itu menulis kitabnya tidak sinoptik. Artinya tidak serupa seperti Matius, Markus, Lukas. Dia Injil yang tidak sinoptik. Dia Injil yang berdiri sendiri. Ya. Nah, perhatikan ini. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Kenapa Filipus yang ditanya? Kenapa dari semua murid-murid yang ditanya Filipus? Di mana kita bisa beli roti di Betsaida? Maksudnya gitu. Ternyata usut punya usut, Filipus itu berasal dari Betsaida. Jadi kalau misalnya kejadian ini terjadi di Bandung atau terjadi di Surabaya atau terjadi di Jakarta, Yesus akan tanya sama orang lokal, beli makanannya di mana? Dan itu yang terjadi sampai hari ini. Jika kita di dalam sebuah kebutuhan, dia akan tanya sama kita, apa yang kamu punya di tanganmu? Selalu begitu. Saya waktu terbaring di rumah sakit kena kanker tahun 2019, divonis mati 3 bulan, Roh Kudus tanya sama saya, kamu punya apa, Bill? Saya cuma bilang, Tuhan, saya hanya punya iman yang sangat-sangat sederhana. Di situ saya belajar bagaimana memperbesar kapasitas iman yang akhirnya mengalami suplai Tuhan yang luar biasa. Ya, kita teruskan ya. Filipus ngomong begini, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini makan, dikatakan sama Yesus. Dan kemudian Yohanes 6 ayat 6 dikatakan, hal itu dikatakan Yesus ya, dikatakan Yesus kepada Filipus, untuk mencobai dia. Sebab Yesus juga sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Mencoba itu lebih tepat bahasa aslinya adalah to test him, menguji dia. Yesus tahu apa yang dia akan lakukan, tetapi dia selalu tanya sama kita, apa sih yang kamu punya di tanganmu? Karena selalu ada pelajaran yang dia mau kita lakukan. Jawab Filipus ayat yang ke-7. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil aja, ya. Jadi Filipus ini akhirnya melihat apa yang ada di tangannya sangat kecil. Nggak sanggup lah, di tangan saya ini sangat kecil. Dia masih nggak paham tentang pelajaran yang sedang diberikan sama Yesus, karena mereka pastinya sedang dalam dirudung emosi lah. Karena mereka belum makan, sementara mereka diharuskan untuk memberi orang-orang ini makan dengan tenaga yang hampir udah nggak ada. Gitu ya. Kemudian ayat yang ke-8, Yohanes pasal yang ke-6, tiba-tiba datang seorang murid namanya Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, di sini ada seorang anak mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak ini? Kenapa Yohanes menyebut nama temannya yang berikutnya yaitu Andreas? Andreas juga berasal dari Betsaida. Dan ada kemungkinan besar bocah ini yang dibawa sama Andreas kepada Yesus, ada kemungkinan besar dia kenal dengan bocah ini, atau mungkin kenal sama orang tuanya, atau mereka dari satu kampung. Waktu dia bawa bocah ini ke hadapan Yesus, ini konteksnya mencibir, Bapak Ibu. Maksudnya ini sambil sambil dia berusaha untuk menyinggung Yesus di depan semua teman-temannya. Dia bilang, ada nih. Dia bukan konteksnya konteks orang percaya bahwa dia akan tahu Yesus sebentar lagi akan memultiplikasi 5 roti dan 2 ikan. Sama sekali tidak. Ini konteksnya sangat-sangat mencibir. Dia bilang begini, ada nih, seorang anak punya 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apa artinya? Mungkin sambil ketawa dia ngomongnya. Apa artinya untuk orang sebanyak ini? Dia sedang melihat sebuah orang yang begitu banyak di depan dia, dengan kondisi yang seolah-olah dia udah nggak bisa memberi. Dengan konteks yang mencibir, dia datang kepada Yesus di hadapan teman-temannya. Dia perkatakan ini. Ya, jadi kita lihat ya konteksnya ya. Murid-muridnya tuh kayak begitulah pokoknya. Mereka masih belum paham deh. Sama seperti kita lah hari ini. Ketika dalam kondisi terjepit, kondisi terpojok, kondisi sepertinya seolah-olah udah nggak bisa ngapa-ngapain, biasanya yang keluar dari mulut kita dengan emosi kita katakan begini, apalagi sini Tuhan? Kenapa sih kayak gini lagi sih Tuhan gitu? Kok Tuhan nggak denger sih doa saya gitu loh? Ini mau kemana sih Tuhan, mau dibawa kemana? Nih aku udah nggak ngerti nih caranya gimana Tuhan. Biasalah, itu adalah teriakan-teriakan hati kita kepada Tuhan. Apapun pertanyaan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu, itu sah-sah aja, asal jangan sampai kita mempertanyakan Tuhan. Mempertanyakan Tuhan itu artinya, Tuhan ada nggak sih? Tuhan dengar nggak sih doa saya? Itu udah mulai ada
keraguan yang sudah ditempatkan sama iblis di dalam hati dan pikiran manusia. Ya. Dan hati-hati dalam hal-hal seperti ini. 2 Korintus 12 ayat 9 dengan jelas Paulus mengatakan begini ya. Ini adalah ayat yang perlu kita ulang lagi dan ulang lagi untuk mengingatkan diri kita. Ya, 2 Korintus 12 ayat 9, jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Justru di dalam hal yang sangat kecil, hal yang udah kita seolah-olah nggak punya, justru kuasa Tuhan disempurnakan di dalam kondisi-kondisi seperti itu. Mereka masih belum paham lah. Ya, mereka juga hidupnya di sebelum zamannya Paulus, ayat ini belum ada lah. Ya. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Paulus sudah ngerti. Paulus bilang gini, justru kalau ada kelemahan, aku justru bermegah dan aku tersenyum, istilahnya gitu. Karena di situ aku bisa melihat kesempatan, aku bisa lihat kuasa Tuhan dinyatakan. Banyak manusia dalam kondisi terpojok, so tau lah, mikir bahwa dirinya bisa mengatur segala-galanya dan manusia adalah control freak, orang yang paling suka mengontrol segala sesuatu dan kalau dia nggak bisa kontrol dia akan stres dan depresi. Kita perlu mengetahui ya, kita juga perlu belajar. Satu hal adalah gini. Saya 26 tahun pelayanan dan saya udah terlalu capek untuk dengerin orang minta doa seperti begini. Ini 90% ya yang datang kepada saya ngomongnya gini. Pak, doain Pak, bisnis lagi seret. Pak, doain Pak, semoga bisnis cepat lancar. Pak, doain Pak, ini lagi resesi. Pak, doain Pak, saya lagi masukin barang nyangkut di custom di bea cukai. Pak, tolong doain Pak, anak lagi mau kuliah. Pak, doain Pak, anak lagi mau supaya cepat dapat jodoh. Itu semuanya adalah keinginan-keinginan manusia. Apakah minta doa seperti itu salah? Enggak salah. Tapi itu justru menunjukkan kepada saya bahwa banyak orang yang dikejar sama mereka adalah pemberian-pemberian Tuhan. Hanya 10% yang datang kepada saya bilang begini, Pak, usaha saya lagi mandek nih Pak. Pak Billy bisa nggak tolong doain supaya saya diberikan kekuatan sama Tuhan? Itu hanya 10%. Pak bisa doain nggak Pak supaya di dalam semua kemelut problema hidup saya yang begitu berat, saya diubahkan Tuhan Pak. Pak tolong doain Pak di dalam masalah ini supaya saya belajar rendah hati. Pak tolong doain Pak semoga di dalam semua masalah ini saya yang belajar ngampuni orang yang bersalah kepada saya. Itu hanya 10%. Orang-orang seperti begitu adalah orang yang saya selalu katakan mereka adalah pengikut Kristus. Yang dikejar sama mereka adalah Tuhannya, bukan pemberiannya. Makanya ya, kalau kita dengar deh, kalau banyak orang Kristen lah ya, orang yang menyebut dirinya Kristen, kalau minta doa kan kebanyakan begitu. Keinginannya yang diinginkan dia minta sama Tuhan. Tanpa dia sadari dia jadikan Tuhan dewa, hamba Tuhannya dukun. Dan dia mengkultuskan hamba Tuhan. Itu yang membuat hati saya pedih selama ini. Karena yang dikejar-kejar orang tuh itu. Dan akhirnya yang terjadi adalah apa? Orang kecewa sama Tuhan. Kecewa sama Tuhan. Karena yang dikejar tangannya, bukan hatinya. Dan itu harus jadi sebuah pengertian dan pembelajaran buat kita setiap hari. Pertanyakan itu kepada diri kita. Saya ini ikut Tuhan di dalam hidup saya yang sangat sementara dan sangat singkat di muka bumi. Bahkan tugas manusia dikatakan di firman Tuhan 70 kalau kuat 80 tahun. Saya mau ngapain sih? Saya mau cari kehendak dia dalam hidup saya atau saya cuma mau cari keinginan saya yang terus kalau perlu dikabulkan teruslah sama Tuhan gitu loh. Kita nggak akan jadi orang Kristen yang dewasa akhirnya. Kita menjadi orang Kristen yang akhirnya muter-muter di satu tempat aja dan banyak kecewanya lah sama Tuhan. Ya. Coba kita lihat 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Sebelum kita tutup dengan apa yang terjadi di kisah 5 roti dan 2 ikan, 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7 itu mengatakan begini. Ini ada sebuah kisah di Perjanjian Lama yang sangat serupa dengan apa yang terjadi dengan mujizat 5 roti dan 2 ikan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukannya hal kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu ya bahwa hambamu ini takut akan Tuhan, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya karena nggak bisa bayar hutang. Anaknya mau diambil jadi budak."
Jawab Elisa kepadanya, mirip banget seperti Yesus. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Yesus kalau ketemu orang sakit, orang lumpuh, orang buta, orang tuli, orang kusta, dia selalu tanya gini, apa sih yang aku bisa buat untukmu? Apa yang Tuhan bisa buat untuk kita pada malam hari ini? Dia selalu akan tanya itu sama kita. Dan biasanya kita mulai mengutarakan, Tuhan, aku butuh ini Tuhan. Ingat ya, Tuhan menjawab kebutuhan baru keinginan. Kebutuhan dan keperluan itu selalu menjadi prioritasnya Tuhan. Keinginan itu kalau tidak terregulasi dengan firman Tuhan, nggak dijawab sama Tuhan. Dan itu sekunder. Dikatakan begini, setelah Elisa tanya apa yang dapat aku perbuat bagimu, kemudian dia tanya gini, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Tuhan juga tanya hari ini, kita punya apa? Biasanya kita bilang, Tuhan, cuma ada iman yang kecil banget Tuhan. Saya cuma ada doa, saya cuma ada lutut untuk berdoa, dan air mata Tuhan hari ini. Itu bagi Tuhan udah cukup. Karena dia selalu akan katakan, saya sangat suka untuk menggunakan hal-hal kecil, karena di dalam kelemahanmu, kuasaku akan aku nyatakan. Selalu gitu. Nah, mulailah ini firman Tuhan mulai mengatakan kepada kita, menjelaskan di ayat yang ketiga, Elisa bilang begini, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana yang kosong, disuruh minta ya bejana yang kosong. Kemudian ada kalimat begini, jangan terlalu sedikit. Catat kalimat itu. Ambil bejana dari tetangga, jangan terlalu sedikit. Kemudian masuk, tutup pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh kamu angkat. Ini pelajaran yang perlu kita mengerti adalah suplainya Tuhan itu selalu lebih besar daripada kapasitas kita. Itu sebabnya ketika kita punya iman yang sangat sederhana, sekecil biji sesawi, bagaimana saya bisa memperbesar kapasitas iman saya adalah berserah total sama Tuhan. Orang yang mengatakan bahwa saya adalah pengikut Kristus, berarti dia fokus kepada tangan Tuhan yang memegang tangan dia. Sesekali kita akan berjalan bersama dengan dia di dalam lembah-lembah kekelaman. Proses hidup yang sangat tidak enak. Tetapi Mazmur 23 ayat 4 mengatakan dengan sangat jelas bahwa di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan kita hanya lewat lembah bayang-bayang maut. Gak pernah menetap di satu tempat. Tuhan biarkan kita lewatin tempat-tempat seperti itu karena dia tahu kita ini melewatinya bersama dengan dia sebenarnya. Tangannya dia itu tidak pernah sedetik pun melepaskan tangan kita kalau kita sadar sebenarnya. Jadi Tuhan bilang, kalau kamu berserah sama saya, ya, sepenuhnya, disitulah mulai imanmu akan bertumbuh. Apalagi kalau kamu terus mendengarkan firman dan memperkatakan firman, iman itu diperkuat dari pendengaran dengan firman Allah. Apalagi dari mulut kita sendiri, apa yang kita katakan kepada diri kita sendiri. Ingat, pribadi yang paling sering bicara dengan diri kita adalah diri kita sendiri, Bapak Ibu. Dan pribadi yang paling sulit dikalahkan bukan iblis, diri kita sendiri. Itu sebabnya saya selalu katakan dan ingatkan jemaat, hati-hati loh dengan apa yang kamu katakan kepada dirimu sendiri. Makanya ada kuasa di balik ucapan syukur ketika kita melewati sebuah proses kehidupan. Makin banyak ucap syukur, makin teduh, makin tenang, dan tanpa kita sadari, kapasitas iman kita diperbesar sama Tuhan. Ingat, kita tidak bisa melakukan dengan upaya kita untuk memperbesar iman kita atau menguatkan atau mengokohkan iman kita. Nggak bisa. Itu semuanya hanya lahir dari firman Tuhan, kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan yang ada di dalam setiap kita. Jadi makin berserah, makin fokus sama tangan Tuhan yang pegang kita, dengan sendirinya hari lepas hari kita bisa tiba-tiba merasakan begini, kok aku kuat ya hari ini ya. Besok begitu lagi, baca lagi firman, karena firman adalah sumber daripada kekuatan. Kok kuat ya hari ini ya. Selalu begitu. Kita teruskan ayat 5, dikatakan, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutup pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Perhatikan ayat 6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkan kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, udah habis bu, udah nggak ada lagi. Perhatikan kalimat ini yang sangat penting. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Pertanyaan yang paling penting. Kalau bejananya masih ada,
Minyaknya mengalir terus nggak? Nggak akan stop minyaknya. Itu yang saya katakan dari tadi. Kapasitas kita itu jauh lebih kecil daripada suplainya Tuhan. Suplainya Tuhan itu begitu besar dan dia akan memenuhi kapasitas iman kita. Kalau kapasitasnya cuma sekian, ya udah penuhnya sekian. Jadi rugi kan? Kalau kita nggak makin berserah, kapasitas nggak diperbesar, makin rugi kita. Padahal di situ Tuhan mau mencurahkan damainya, sukacita, hikmat, pengharapan yang luar biasa merasuki kehidupan kita. Saya nggak pernah lupa lah teman-teman ketika masuk ke kamar, berat saya tinggal 60 kilo. Dan ada selang-selang nyangkut di tubuh saya ketika di proses kemo. Mereka datang ke kamar nangis lah, ngeliatin saya udah kayak tengkorak. Pulang setelah mereka berbicara, setelah beberapa jam, mereka nangisnya berubah, nangisnya nangis terharu. Mereka bilang gini, Bill, kok lu kuat sih, Bill? Kok lu ada damai ya, Bill? Saya bilang gini, itu bukan kuat dan gagah gue lah. Nggak mungkin lah gue bisa kayak gitu, kalau nggak lewat firman Tuhan. Makin gue berserah sama dia, gue makin rasa kekuatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup gue. Itu yang saya katakan kepada teman-teman saya kalau mereka lagi besuk saya. Dan perhatikan ayat yang ketujuh. Ini ayat luar biasa dikatakan begini. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah dan orang ini berkata, dia keluar dari rumahnya ya, dia kasih tahu bahwa udah selesai nih, minyak-minyaknya udah stop karena bejananya juga udah penuh semua gitu ya. Kemudian Elisa bilang begini, pergi, jualah minyak itu, bayar hutangmu. Dan setelah bayar hutangnya selesai, masih ada semuanya dicukupkan sama Tuhan. Dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Saya nggak pernah lupa masuk ke rumah sakit di Singapura, eh, asuransi nggak bisa cover kita saat itu karena telat buka asuransi. Saya dirawat, kita dari pertama udah deg-degan, semuanya berjalan dengan iman. Kita cuma bawa uang pas-pasan untuk cuma bisa down payment aja. Dan setelah 2,5 bulan keluar dari rumah sakit, saya nggak pernah lupa istri saya naik ke kamar dari business office. Dia nangis senangis-nangisnya. Dia bilang, katanya rumah sakit udah lunas. Karena orang-orang yang datang besuk saya, mereka nabur, nabur, nabur. Bahkan saya pulang ke Indonesia bukan sekedar membawa kesembuhan, saya bawa uang kelebihan. Saya punya kesempatan dengan istri di tahun 2019 untuk cari tahu teman-teman yang sedang sakit. Kita ketemu ada yang sedang sakit jantung di Pineng dan lain sebagainya. Kita transfer itu uang. Kita bilang ini uang dari Tuhan. Di dalam kesesakan kita, Tuhan memberikan lebih bahkan. Sama seperti ayat ini. Kita punya kesempatan untuk bisa menabur dan memberi kepada teman-teman yang juga sedang sakit. Sekali lagi, suplainya Tuhan itu jauh lebih besar daripada kapasitas iman kita. Sangat rugi kalau kita nggak berserah sama Tuhan. Makin berserah, makin bilang sama Tuhan, Tuhan biarkan jalanmu adalah jalanmu bukan jalanku. Lihat deh, itu ya yang namanya iman kita diperbesar sama dia. Suplai Tuhan justru akan tercurah ketika itu terjadi. Ya, saya akan tutup dengan ayat ini. Ini adalah ayat yang sangat dahsyat. Markus 6 ayat 41. Markus 6 ayat 41 mengatakan, setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ya ketika Yesus sudah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Kalau di Yohanes itu lebih detailnya lagi, Yesus itu mengucap syukur. Pengucapan syukur itu adalah sebuah tanda yang sangat-sangat dahsyat yang dilakukan sama dia. Bahkan di dalam perjamuan akhir pun dia mengucap syukur. Padahal dia tahu sebentar lagi dia akan disalibkan. Kenapa sih dia mengucap syukur? Karena memang mereka lagi merayakan Paskah kan. Paskah itu adalah Passover, di mana mereka merayakan ketika malaikat maut melewati pintu-pintu bangsa Israel di dalam tulah yang ke-10 sebelum mereka dibebaskan dari tanah Mesir. Jadi mereka mengucap syukur hari itu konteksnya Paskah memang, Passover. Tetapi juga Tuhan Yesus juga tahu. Dia mengucap syukur bahwa sebentar lagi keselamatan akan tiba bagi manusia. Lewat dirinya sendiri. Dan itu bagi saya pengucapan syukur yang sangat berat yang dilakukan oleh sosok pribadi Yesus yang saat itu pastinya murid-muridnya nggak ada yang tahu. Karena konteksnya Passover, konteksnya Paskah. Nah dia udah mulai ngajarin nih kepada banyak murid-muridnya ya, bahwa dalam segala sesuatu mengucap syukur. Hari ini yang diajarkan kepada murid-muridnya adalah
Yuk guys, ngucap syukur dalam hal kecil dalam hidupmu. Kamu mungkin hari ini nggak ada tenaga, kamu belum makan. Ngucap syukur aja. Justru hatimu akan dibuat teduh nanti. Itu yang dia lagi ajarin kepada murid-muridnya. Dan waktu dia habis mengucap syukur, multiplikasi terjadi saat itu juga. Lalu Yesus memecah-mecahkan roti, ya, kemudian dikatakan dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu, begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Bapak Ibu bisa bayangin nggak? Multiplikasi terjadi di tangan Yesus ketika dia bagi-bagikan roti, dan juga terjadi akhirnya di tangan-tangan murid-muridnya ketika mereka membagikan kepada orang banyak. Saya bisa bayangkan ya, Filipus, Andreas, yang tadinya nggak percaya, mereka tuh pasti malam hari itu banyak yang nangis. Dalam kondisi yang begitu capek, mereka melihat sebuah pelajaran yang luar biasa yang terjadi di depan mereka. Justru di dalam kondisi ketika mereka nggak punya apa-apa, justru multiplikasi terjadi. Itu sebabnya seorang janda yang memberikan sepeser sama Yesus dibilang gini, itu janda memberi terbesar dibandingkan dengan seorang Farisi yang memberi dari kelimpahannya. Di mata dunia 10.000 sama 100.000, besaran 100.000 Bapak Ibu. Tapi di mata Tuhan, kerajaan sorga nggak lihat jumlahnya. Kerajaan sorga lihat sisanya. Saya nggak bicara soal uang aja ya. Bagi saya uang tuh sekunder. Semualah. Contoh ya, malam hari ini misalnya Bapak Ibu nanti pulang ke rumah dari ibadah ini dan masih udah dalam kondisi capek karena kerja dari tadi pagi misalnya. Masih punya waktu dengan tenaga yang tersisa untuk mesbah keluarga, untuk berdoa dan lain sebagainya saat teduh misalnya. Itu pengorbanan yang terbesar. Karena yang Tuhan lihat sisanya. Tenaganya udah hampir nggak ada. Tenaganya udah capek. Justru dalam kondisi seperti itu, multiplikasi terjadi. Saya tutup dengan kisah ini, mungkin udah pernah dengar juga di tahun 2000, saya dengan teman-teman merekam lagu Oleh Kuasa Darahmu, dan kami waktu itu merekam bagian cowok-cowoknya itu ada 6 laki-laki termasuk saya. Kita masuk ke studio, udah jam 12 malam, kondisi kita udah capek banget karena itu hari kerja. Dan selagi kita menyanyikan lagu itu, kita merasakan hadirat Tuhan. Singkat cerita, waktu kita keluar dari studio itu, yang wanita-wanita, karena 6 wanita, 6 pria ya, wanita-wanita sedang nangis di ruang tunggu. Mereka dengerin suara kita, mereka nangis. Dan saya nggak pernah lupa, operator studionya yang sudah kerja di situ puluhan tahun, tangannya gemeteran. Dan dia bilang sama saya, sama teman-teman saya, Pak, yang nyanyi tadi kan cuma 6 ya Pak, kenapa di komputer saya suaranya ada 7, katanya gitu. Dan kita dengerin suara itu. Setelah di breakdown satu-satu, ini suara Bapak kan, ini suara Bapak ya gitu. Udah semuanya, suara itu suaranya melengking tinggi. Dia katakan oktavnya melebihi Michael Jackson atau Mariah Carey lah, katanya dia. Dia gemeteran. Dia nggak punya jawaban. Siapa itu nyanyi? Selama puluhan tahun dia nggak pernah itu terjadi. Fenomena itu terjadi. Saya cuma bisa mengambil kesimpulan. Malam hari itu dalam kondisi kita yang sangat capek, malaikat Tuhan bernyanyi bersama-sama dengan kita di rekaman itu. Lagu itu sebelum di mixing Bapak Ibu, sempat kami bawa ke dalam sebuah pelayanan dan ada seorang anak muda jatuh tersungkur di belakang dan mulutnya sampai berbusa dan dia katakan saya datang ke ibadah ini dengan kepahitan dan dia terima Yesus karena dia bilang saya lihat malaikat keluar dari speaker di depan ketika lagu ini diputar. Saya bilang sama teman-teman gini, paling tidak kita dapat satu konfirmasi dari Tuhan bahwa ada satu jiwa yang terima Yesus gara-gara lagu ini. Sampai hari ini lagunya sudah di mixing, lagu ini mungkin sudah sering kita nyanyikan oleh Kuasa Darahmu. Lagu itu rekaman originalnya tahun 2001. Saya lupa 2000 atau 2001. Itu oleh kami, ditulis oleh teman baik saya di album Harvest waktu saat itu ya. Jadi itu yang terjadi, itu adalah kisah di balik lagu Oleh Kuasa Darahmu. Jadi sampai hari ini saya kalau cerita ini masih merinding karena saya ingat bahwa malam hari itu malaikat Tuhan nyanyi sama-sama kita dan suaranya sangat merdu dan luar biasa. Itu sebabnya hari ini yuk di dalam semua keterbatasan kita yang masih kecil di tangan kita, berserahlah kepada Tuhan karena tongkat di tangan Musa ketika bermitra sama Tuhan lautan kebelah, 5 batu umban tas kecil dan tongkat di tangan Daud bermitra sama Tuhan, Goliat pun mati. Hari ini dengkul kita untuk berdoa dan air mata ketika bermitra sama Tuhan. Lihatlah, ada perkara besar yang terjadi. Berserah penuh sama Tuhan.
multiplikasi, supply-nya Tuhan akan terjadi dalam hidupmu hari ini. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini, mengucap syukur buat firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan memerdekakan hidup kami. Kami percaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang terus berubah karena firman Tuhan yang merasuki kehidupan kami. Bukan sekedar kami hanya baca-baca saja, tapi firman Tuhan menguasai kehidupan kami. Bahkan menguasai cara kami berpikir, menguasai cara kami mengambil tindakan. Karena Engkau sangat indah ya Tuhan. Engkau luar biasa dalam hidup kami. Roh Kudus yang ada di setiap kami, pimpin kami, berikan kami hikmat, dan kami percaya hari lepas hari kehidupan kami akan terus mengalami Tuhan, dan kami hidup kami penuh dengan kesaksian. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami sudah menerima firman kebenaran, kita sama-sama katakan. Amin. Saya serahkan kembali. Iya, kita akan memasuki perjamuan kudus. Saya persilakan untuk yang bertugas untuk membagikan anggur dan roti perjamuan kudus. Sampai kita angkat pujian ini oleh kuasa darah-Mu.